Saya akan menjelaskan. Konsonan P dapat berurutan dengan konsonan ES, misalnya BT pada morfem serta PS pada morfem nafsu. Konsonan T dapat berurutan dengan konsonan TB, misalnya TT pada morfem angka, TB pada morfem buku. Berikut konsonan T dapat berurutan dengan TC, misalnya KC pada morfem cekap, KB pada morfem aktif. Konsonan B dapat berurutan dengan konsonan TD, misalnya konsonan D dapat berurutan dengan konsonan H, BH, konsonan J dapat berurutan dengan konsonan R, misalnya JR pada tujuh. Konsonan S dapat berurutan dengan konsonan C, misalnya DJ pada morfem ya. Konsonan S dapat berurutan dengan konsonan PT, misalnya SD pada morfem aspal, ST pada morfem pasti. Dan dalam vokal ialah cara membesar kelas, yang dimana berikut ini dikenal dalam bahasa Indonesia. Au terdapat pada suatu kata dan diucapkan kata au. Contohnya kalau, surau, ranjau, jadi ranjau. Diftong ai terdapat pada suatu kata dan diucapkan ai. Contohnya pantai, jadi pantai. Andai menjadi andai. Salai menjadi salai. Diftong oi terdapat pada suatu kata dan diucapkan oi. Contohnya saja enjoy menjadi enjoy. Letoy menjadi letoy. Dari segi ucapan dapat disebutkan bahwa diftong merupakan paduan vokal semi vokal W atau Y, sedangkan dari segi forme merupakan dua vokal. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu gugus. Gugus atau glotter merupakan deretan konsonan yang ada pada suku kata, meskipun deretan dua konsonan dapat membentuk gugus, tetapi jumlahnya terbatas. Dalam gugus konsonan yang pertama adalah huruf P, B, T, K, G, S, dan D. Sedangkan konsonan yang kedua adalah I, R, W atau dalam beberapa kata berupa S, M, N, dan K. Gugus yang konsonan keduanya berupa konsonan lateral atau I, misalnya PL atau sitoplasma, BL atau plankton, KL atau fisik, GL atau global, FL atau flora, SL atau sel. Gugus yang konsonan keduanya berupa konsonan besar atau R, misalnya GR atau praktis, DR atau
psikopat, dan KL atau STD. Gugus yang konsonannya berupa jenis vokal atau ini misalnya SW atau suara ayam, KW atau substansi. Gugus yang konsonannya berubahnya berupa konsonan nasal atau N atau M, misalnya SM atau smokel, SN atau snok. Gugus yang konsonan berubahnya berupa konsonan hambat, P dan K, misalnya ST atau tanduk, SK atau skala. Jika dikomponen dengan satu suku kata, maka konsonan yang pertama selalu S, dan komponen kedua T, T dan K. Dan konsonan yang ketiga E atau L, misalnya STR atau strategi, SPR atau sprint, SKR atau screening, SKR atau clearing. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada kelompok 10, 1 dan 2 silakan memberikan pertanyaan kepada Arti dari nomor urut 12. Pertanyaannya adalah apa yang membedakan deret vokal dari vokal? Vokal dan itu. Selanjutnya kelompok 1. Selanjutnya pada kelompok 2. Apa perbedaan antara deret konsonan dengan gugus? Kita berikan contoh. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih kepada kelompok pemudanya. Sambil menunggu kami mencari jawaban, kita SBC terlebih dahulu. 1, 2, 3. Tepuk, wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Kami sudah mendapatkan jawaban, maka kami akan menjawab pertanyaan dari diksi dulu yang akan dijawab oleh Fajri Minanda. Baik, bagaimana saya bagi Nanda nomor urut 33. Nomor urut 33 pertanyaan 10 dari Zikri. Apa perbedaan antara apa yang membedakan dari vokal dan diaphragm? Perbedaan diaphragm dari deret vokal ialah cara hembusan nafas. Contohnya, diphthong AU terdapat pada satu suku kata yang diucapkan. Kalau menjadi kalau. Selanjutnya kepada kelompok 3 dan 4 untuk menambahkan jawaban atas pertanyaan. Saya Novia Putri dari kelompok 3 dengan nomor urut 12 ingin menambahkan jawaban dari kelompok penyaji, yaitu apa perbedaan deret vokal dengan diphthong. Deret vokal adalah susunan dua atau lebih vokal yang muncul berturut-turut dalam sebuah kata, tapi masing-masing vokal diucapkan secara terpisah. Sedangkan diphthong adalah kombinasi dua vokal yang diucapkan dalam satu suku kata dan menghasilkan satu suara gabungan. Jadi, secara singkatnya, deret vokal yaitu vokal yang diucapkan secara terpisah, sedangkan diphthong itu adalah gabungan vokal yang diucapkan secara bersamaan dalam satu suku kata. Terima kasih. Selanjutnya pada kelompok 4. Saya Kirana Madani nomor urut 15 akan menambahkan jawaban dari Iko. Pertanyaannya, apa yang membedakan deret vokal dan diphthong? Deret vokal adalah dua atau lebih vokal yang berurutan namun diucapkan dalam satu suku kata yang berbeda. Artinya, setiap vokal memiliki hembusan nafas yang berbeda. Contohnya kata manusia. Manusia itu kan memiliki 3 suku kata, ma, nu, dan sia. Setiap vokal ada pada suku kata yang berbeda. Yang kedua, diphthong. Diphthong itu gabungan dua bunyi vokal yang diucapkan dalam satu suku kata. Artinya dilafalkan dengan satu hembusan nafas. Contohnya kata hai. Baik, terima kasih. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari jawaban dari perbedaan dari menurut Mas ini adalah cara hembusan nafasnya. Contohnya yang diberikan adalah kalau yang pakai W menjadi kalau yang dipakai A. Selanjutnya vokal itu, dari vokal itu adalah susunan dua kata atau lebih yang diucapkan terpisah. Sedangkan diphthong kombinasi vokal yang diucapkan dalam satu suku kata. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Jania Ningsi yang akan dijawab oleh Hafidatul Halawa. Saya
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Jania. Pertanyaannya yaitu bagaimana peranan suatu diftong dapat mengubah kualitas pengucapan suatu kata dalam bahasa. Diftong berperan penting dalam mengubah kualitas pengucapan suatu kata dalam bahasa. Diftong yang merupakan kombinasi dua vokal dalam satu suku kata menghasilkan perubahan bunyi saat diucapkan, seperti pada kata kerbau, yaitu diftongnya au, dan pandai, diftong ai. Penggunaan diftong dapat mempengaruhi makna dan struktur kata. Misalnya dalam bahasa Jawa, pancuranan, perubahan vokal menjadi diftong dapat mengubah intensitas makna suatu kata. Seperti aki menjadi auki, yang berarti sangat banyak. Oleh karena itu, diftong tidak hanya berfungsi dalam fonologi, tetapi juga dalam semantik. Selanjutnya kepada kelompok 5 dan 6 untuk menambahkan jawaban dari pertanyaan Jania. Baiklah, jadi saya Kalisan Khadijah, perwakilan dari kelompok 5 akan menambahkan jawaban. Perkenalkan, saya Kalisan Khadijah dari kelompok 5 akan menambahkan jawaban untuk penyanyi. Secara umum, diftong itu mempengaruhi yang pertama kualitas suara. Diftong memberikan warna suara yang lebih kaya dan lebih kompleks daripada vokal tunggal. Ini dapat menambah kejelasan dalam pengucapan dan memberi variasi pada ritme kata. Yang kedua, pada pemahaman makna. Dalam beberapa bahasa seperti bahasa Inggris, perubahan diftong bisa mengubah arti kata, misalnya bait dan bed. Memiliki perbedaan pengucapan diftong yang mempengaruhi pemahaman kata tersebut. Kemudian yang terakhir, pengucapan dan aksen. Beberapa aksen atau dialek dalam bahasa tertentu menggunakan diftong yang berbeda yang dapat mengubah cara orang memahami dan mengucapkan kata. Perbedaan ini seringkali menjadi ciri khas dari suatu dialek atau aksen. Terima kasih. Terima kasih atas penambahan jawabannya Talita. Selanjutnya pada kelompok 6 menambahkan jawaban. Baik, perkenalkan nama saya Putri Auliananda, nomor 24. Saya akan menambahkan jawaban dari Khadijah dari Talita. Pertanyaannya, bagaimana peranan suatu diftong dapat mengubah kualitas pengucapan suatu kata dalam bahasa? Jadi kita harus tahu dulu, diftong itu adalah gabungan dua huruf vokal yang diucapkan dalam satu suku kata. Contohnya itu pada halaman 106, diftong ada AU, AI, sama OI. Dari segi pengucapan dapat disebutkan bahwa diftong merupakan paduan vokal semivokal W dan Y. Sedangkan dari segi fonemis merupakan paduan dua vokal. Peran diftong adalah untuk membuat cara kita mengucapkan kata menjadi lebih lancar dan alami. Dengan diftong, dua vokal yang biasanya diucapkan secara terpisah dapat disatukan dalam satu suara. Hal ini mempengaruhi bagaimana kata itu terdengar dan bisa berbeda dengan jika vokal itu diucapkan secara terpisah. Singkatnya, diftong membuat pengucapan kata menjadi lebih mudah dan memberi warna tertentu pada cara kita berbicara. Terima kasih. Terima kasih Hesti atas penambahan jawabannya. Selanjutnya pada Jania mengambil kesimpulan. Jadi kesimpulannya, diftong berperan dalam menghasilkan perubahan bunyi seperti pada kata kerbau yang menjadi diftong au, serta kata pandai yang menjadi diftong ai. Lalu diftong juga berperan dalam perubahan makna kata, kualitas suara yang menunjukkan variasi dalam makna kata, sehingga lebih mudah untuk menghubungi. Kemudian pertanyaan terakhir dari Martina dan Afida akan dijawab oleh Fadila Anila. Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari Martina dan Afida. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan antara daerah konsonan dengan gugus? Berikan contohnya. Yang pertama, gugus konsonan adalah dua atau lebih konsonan yang berbeda yang berada dalam satu suku kata, seperti kata praktik dengan gugus PR. Hah? Gugus PR. Pertanyaannya, apa perbedaan antara daerah konsonan dengan gugus? Berikan contohnya. Yang pertama, gugus konsonan adalah dua atau lebih konsonan yang berada dalam satu suku kata, seperti pada kata praktik dengan gugus PR. Yang kedua, deret konsonan, yaitu terdiri dari dua atau lebih konsonan yang terletak pada suku kata yang berbeda meskipun berdampingan, seperti kata tanda, tan sama da. Sekian, terima kasih. Selanjutnya kepada kelompok 7 dan 8 akan menambahkan jawaban atas pertanyaan Martina dan Afida. Menambahkan jawaban dari pertanyaan yaitu apa perbedaan antara deret konsonan dengan gugus dan berikan contohnya. Deret konsonan adalah dua atau lebih konsonan yang berada berurutan dalam kata, tetapi tidak diucapkan dalam satu suku kata. Dengan kata lain, setiap konsonan tersebut terpisah oleh vokal dalam pelafalannya. Contohnya pada kata bentuk terdapat deret konsonan
NT di antara dua suku kata yaitu ben dan tum. Meskipun N dan T bersebelahan, keduanya tidak diucapkan dalam satu suku kata. Gugus konsonan adalah dua atau lebih konsonan yang berada berurutan dan diucapkan dalam satu suku kata. Konsonan-konsonan ini digabungkan tanpa diselingi vokal, sehingga terdengar bersama-sama dalam satu bunyi. Contohnya, pada kata struktur terdapat gugus konsonan STR di awal kata yang diucapkan dalam satu suku kata. Baik, terima kasih Mutia atas penjelasannya. Pada kelompok 8, saya Kisha Kamil akan menambah jawaban dari pertanyaan dari Matida Nur Afidah. Jadi pertanyaannya, apa perbedaan antara deret konsonan dengan gugus serta berikan contohnya? Jadi, deret konsonan adalah dua atau lebih konsonan yang berada pada suku kata yang berbeda, meskipun bergandengan. Misalnya S dan T pada kata sabta. Sementara itu, gugus konsonan adalah gabungan dua atau lebih konsonan yang berada dalam satu suku kata yang sama. Misalnya BR pada Brahma. Perbedaan utama terletak pada letak konsonan-konsonan tersebut dalam sebuah kata. Jika konsonan berada pada suku kata yang berbeda, itu adalah deret konsonan. Namun, jika konsonan-konsonan tersebut menyatu dalam satu suku kata, maka itu disebut gugus konsonan. Terima kasih atas penambahan jawaban kita. Selanjutnya, Nabila Nabila memberikan kesimpulan. Jadi perbedaan deret konsonan dengan gugus yaitu terdapat pada letak suku katanya. Kalau deret konsonan itu dua konsonan atau lebih yang berada dalam satu suku kata. Contohnya praktek, struktur, dan Brahma. Kalau deret konsonan itu dua konsonan yang berada di beda suku kata, tidak berada di satu suku kata yang sama. Contohnya tanda, bentuk, dan sabta. Terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya yaitu demikian presentasi dari kelompok 9. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.